Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan malam ini masih membahas tafsir juz amma, dan kita masuk pada surah Asy-Syams. Taib. Surah Asy-Syamsi itu disebut dengan surah Asy-Syamsu. Ada juga yang mengatakan surah Wasy-Syamsi. Ada juga yang mengatakan surah Wasy-Syamsi wa duhaha. Disebut surah Asy-Syamsi karena memang di permulaan suratnya memang Allah bersumpah dengan matahari. Wasy-Syamsi wa duhaha. Makanya suratnya disebut surah Asy-Syams. Secara tertib Al-Quran, surah Asy-Syamsi ini jatuh pada surat nomor urut ke-91 dengan jumlah ayat 15, jumlah kalimat 54, dan jumlah huruf 247. Dan surah Asy-Syamsi ini satu-satunya surat yang berturut-turut Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sampai 11 sumpah, dan dia turun di kota Makkah, maknanya Makkiyah, setelah suratul Qadar dan sebelum surah Al-Buruj. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalimat Asy-Syamsi itu sebanyak 33 kali, dan kalimat Al-Qamar, bulan, sebanyak 27 kali. Sebagaimana kalimat Al-Lail, malam, disebutkan 92 kali, dan An-Nahar, siang, disebutkan 57 kali. Karena surah Asy-Syamsi ini cukup panjang, kita akan bagi dua pertemuan. Kita baca ayat yang kita akan bahas malam ini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan kalimat wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sebelum kita akan masuk pada tafsirnya, kita akan sebutkan tentang keutamaannya dulu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim tentang kisah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an yang mengimami manusia dengan membaca surah Al-Baqarah secara sempurna, sehingga ada orang yang tidak sanggup berdiri kemudian berpisah menjadi salat sendiri, tidak bermakmum kepada Mu'adz. Ketika itu Mu'adz menuduh dia seorang munafik. Maka sampailah perkara ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW kemudian marah kepada Mu'adz dan mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, Mu'adz, kau akan buat fitnah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan seperti itu. Falau sallaita bi sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha
wal laili idza yaghsha fa innahu yusalli wara'akal kabir wadh-dha'ifu wadul hajah. Seandainya engkau tidak baca surat itu, tapi bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la, tentu lebih baik. Atau wasyamsi wadhuhaha, itu lebih baik. Ataupun walaili idza yaghsha, karena di belakang wahai Muadz ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang mungkin ada hajat. Jangan panjang-panjang. Menunjukkan bahwa Nabi SAW memilihkan kepada Muadz surah Asy-Syams. Kemudian juga Nabi SAW biasa, terutama dalam salat Isya, maka beliau selalu membaca surah Asy-Syams, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasai. Tapi di sana ada hadis yang sebenarnya hadis ini maudhu, palsu gitu. Cuman karena sudah beredar di medsos dan juga para duat terkadang menyampaikannya. Di mana Nabi SAW mengatakan, man qara'a surah wasyamsi wadhuhaha faka'annama tasaddaqa bikulli syai'in tala'at alaihi syamsu wal qamar. Barang siapa yang membaca surah wasyamsi wadhuhaha, seolah-olah dia telah bersedekah dengan segala sesuatu sejak terbit matahari dan bulan. Hadis ini maudhu dan tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi bulan apabila mengiringi matahari, demi siang apabila menampakkan sinarnya, dan demi malam apabila meliputi keseluruhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan cerita tentang matahari dan juga cerita sedikit tentang bulan. Kita tahu bahwa matahari dan bulan itu adalah tanda dari tanda-tanda kuasa Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk ditafakuri manusia. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Fussilat 37, wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah adanya malam dan siang, dan adanya matahari dan bulan. Ketika kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW dari Maria Kiptiyah, ketika itu usianya setahun 8 bulan, maka tiba-tiba terjadi gerhana matahari total, sehingga membuat gelap kota Madinah. Dan gerhana di zaman itu kan jarang, sehingga menakutkan. Kalau gerhana di zaman sekarang 1 tahun gerhana, tahun depan sudah diumumkan di almanak, sehingga ya biasa saja. Makanya dengan kejadian matahari, gerhana matahari total bertepatan dengan meninggalnya Ibrahim, putra Rasul SAW, semua manusia ketakutan. Sehingga orang-orang menyangka, karena tradisi jahiliyah, kalau sesuatu terjadi di langit, keyakinan mereka seolah-olah ada orang yang mati atau ada orang yang lahir dari orang-orang besar. Maka Nabi SAW meluruskan keyakinan jahiliyah itu. Kata Nabi SAW, inna syamsa wal qamar ayatani min ayatil laili la yankashifani li mauti ahadin walakinnallaha yukhawwifu bihi ma'ibadah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan itu keduanya tanda-tanda kuasa Allah. Tidaklah keduanya terjadi gerhana karena kematian seseorang, akan tetapi Allah tampakkan 2 gerhana, baik matahari atau bulan itu, dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Karena gerhana itu tanda-tanda kiamat masalahnya.
Karena di akhir zaman gerhana itu akan terus berlaku sepanjang tahun sampai akhirnya menjadi tanda-tanda kiamat besar. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil Arab. Kalimat khasfun kalau ke atas itu gerhana, tapi kalau ke bawah itu artinya gempa. Makanya ada kusuf, ada khusuf gitu ya. Salat khusuf atau salat kusuf. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melihat, kita tahu bahwa matahari ini makhluk Allah yang sangat besar. Kalau dibandingkan dengan besarnya bumi, yang antum belajar fisika tentu tahu ya. Perbedaannya hampir 1,2 juta lebih gitu, besarnya matahari dibandingkan bumi. Tapi bulan justru lebih kecil daripada bumi 4 kali lipat. Artinya bahwa matahari ini makhluk yang sangat besar sekali, yang sangat indah pada waktu-waktu tertentu ketika terbenam. Makanya banyak orang yang moto gitu ya. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian matahari dan bulan itu tetaplah hamba-hamba Allah. Karena ada sebagian orang dari zaman ke zaman yang menganggap matahari dan bulan itu serta bintang-bintang yang lainnya dijadikan Tuhan. Karena besarnya, karena cahayanya, karena manfaatnya, sebagian orang menganggap Tuhan kan. Contoh umpamanya ketika Hudhud disidang oleh Nabi Allah Sulaiman karena tidak ikut berbaris dalam pasukan. Alasan Hudhud apa? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Coba, kerajaan Sabah ini kan jauh-jauh hari atau jauh-jauh tahun sebelum kelahiran Nabi. Artinya orang dulu sudah ada yang nyembah matahari gitu ya. Bahkan sebelum daripada kisah Ratu Balqis dan juga kaumnya yang menyembah matahari itu, sudah ada di zaman Nabi Ibrahim orang yang menyembah matahari. Kan Ibrahim kan pernah kumpul-kumpul tuh, kemudian melihat matahari setelah sebelumnya melihat bulan dan bintang dan mengatakan hadza rabbi hadza akbar, katanya. Ini Tuhanku, ini lebih besar dibandingkan bulan dan matahari, dibandingkan bintang dan juga bulan. Artinya di zaman Nabi Ibrahim sudah ada orang nyembah matahari. Di zaman Ratu Balqis, kata Hudhud, aku dapati ada seorang wanita, seorang ratu yang Allah berikan segala sesuatu dari kemewahan dunia, tapi sayang aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka sampai menyembah matahari? Karena tadi menganggap matahari itu besar, menganggap matahari itu bermanfaat banyak, menganggap matahari itu cahayanya menerangi, makanya mereka menganggap Tuhan. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka Allah katakan, dan matahari dan bulan itu bukan Tuhan, dia makhluk. Dan dari tanda-tanda kuasa Allah, Allah ciptakan ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Jangan sujud kepada matahari, kata Allah, dan jangan sujud kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Mereka bukan Tuhan, walaupun mereka besar. Makanya besarnya matahari tetaplah kecil di hadapan Allah. Besarnya matahari tetap kecil di hadapan Allah, dan mereka makhluk yang beribadah kepada Allah. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika sedang duduk-duduk bersama Nabi. Jadi Rasul dan Abi Dzar itu melihat matahari hendak terbenam.
Kemudian Abi Dzar, Rasul mengatakan, atadri aina tadhhab ya Aba Dzar, kamu tahu nggak matahari itu pergi kemana? Apakah seperti yang kita yakini bahwa matahari mengelilingi bumi? Kan itu pelajaran di sekolah kita, bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi setiap hari seperti itu. Nabi SAW hendak meluruskan untuk pemahaman orang-orang sekarang tuh. Karena Rasul mengatakan kepada Abi Dzar, hei Aba Dzar, kamu tahu nggak matahari pergi kemana? Katanya. Apakah dia mengelilingi bumi? Tidak. Maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu terbenam, dia sedang menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatasta'dzinu fayu'dzanu laha wa yushak an tasjuda fala yuqbalu minha wa tusta'dzanu fala yu'dzanu laha fayuqalu laha irji'i min haitsu ji'ti ila akhiril hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka matahari itu setiap hari minta izin. Hampir-hampir tidak diizinkan terbit dari arah timur, dan hampir-hampir terbit dari arah barat. Kalau seandainya matahari sampai terbit dari arah barat, berarti sudah masuk dari tanda-tanda kiamat besar. Karena pertengahan tanda-tanda kiamat besar itu tulu'us syamsi min maghribiha. Setelah awalnya keluar Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini 3 alamat pertama. Alamat keempat munculnya dukhan. Kemudian alamat kelima munculnya matahari dari arah barat. Baru keenamnya ada dabah yang keluar dari bumi yang bisa bicara. Kemudian ke-7, 8 dan 9-nya gempa dari timur, barat dan jazirah Arab, dan ditutup dengan api yang menggiring manusia dari Aden Yaman sampai ke mahsyar mereka di Syam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia matahari, rahasia kehidupan manusia itu ikhwan, sebenarnya letaknya ada di matahari. Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu di porosnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Yasin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan matahari itu pada porosnya. Tadi saya katakan bahwa besarnya matahari itu jauh lebih besar dibandingkan bumi kan. Bandingannya 1,2 juta lebih, kurang lebih besarnya. Tapi Allah sudah letakkan di porosnya itu. Kalau seandainya matahari menjauh dari bumi, maka akan terjadi kematian di bumi. Kenapa? Karena bumi akan beku, air akan beku, semua akan beku, termasuk darah-darah yang ada pada badan kita ini tidak akan mengalir lagi dan beku, dan akan terjadi kematian di mana-mana. Tapi kalau matahari keluar dari garis edarnya, terbalik, terbakar semuanya. Tidak ada orang yang hidup kecuali akan terbakar. Makanya kenapa rahasia kehidupan manusia itu Allah tentukan dengan matahari. Matahari Allah letakkan di porosnya, dan itu kuasa Allah, tidak mendekat dan tidak menjauh, tepat pada porosnya. Itulah rahasia kehidupan manusia tentang matahari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada 2 faedah yang sangat penting untuk kita pahami kalau Anda sedang melihat matahari. Pertama, faedah maknawi, dan yang kedua faedah hissi. Apa faedah maknawi dan apa faedah hissi itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya jelaskan 2 faedah ini, ada sebuah pertanyaan. Apakah matahari itu menunjukkan adanya siang dan bulan itu menunjukkan adanya malam? Dan mana yang lebih dahulu diciptakan? Antara malam, siang, matahari atau bulan? Atau dengan kata lain, lebih dulu mana? Bulan dengan malam ataukah matahari dan siang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam dan siang itu sebelum menciptakan matahari dan bulan. Jadi sebelum ada matahari dan bulan, siang malam itu sudah ada. Siang dan malam itu sudah ada sebelum adanya matahari dan bulan. Bukan menunjukkan dengan adanya bulan berarti malam, adanya matahari berarti siang, bukan. Karena penciptaan malam dan siang dengan penciptaan matahari dan bulan itu lebih dulu. Dan itu disyaratkan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan ikhtilafnya malam dan siang, bergesernya ada malam ada siang, itu adalah tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang berakal. Jadi siang malam itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi baik siang ataupun malam sama-sama gelap karena belum diberikan tanda. Tapi sudah diciptakan ada siang ada malam, tapi belum diberikan tanda. Baru setelah Allah ciptakan adanya siang adanya malam, baru Allah kasih tanda dengan diciptakannya matahari dan bulan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan. Apa kata Allah? Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang terang benderang. Ya, yang tadinya gelap tuh, baik siang gelap malam gelap gitu ya, mulailah kemudian Allah berikan tanda dengan menghapus tanda malam menjadi siang dengan diciptakan matahari, gitu maksudnya. Ya, makanya malam itu pertama diciptakan, baru kemudian siang, kemudian baru Allah menciptakan ada matahari dan ada bulan. Dan kita tahu bahwa malam itu lebih dulu dari siang, dan malam itu lebih luas dibandingkan siang. Sudah saya jelaskan dalam surah Al-Lail bahwa cahaya matahari itu kalau dipersen, cahaya yang ke bumi kalau dipersen itu cuman 1% saja, lebihnya alam semesta ini gelap. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan fi'il mudhari ketika menjelaskan kalimat lail. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ketika Allah menyebutkan malam menggunakan fi'il mudhari, tapi ketika menyebutkan siang Allah sebut dengan fi'il madhi. Kenapa? Karena faedah fi'il mudhari itu artinya lebih meluas dibandingkan fi'il madhi. Lebih luas maknanya. Sekarang hal wal mustaqbal itu bahasanya ya. Dia lebih meliputi dibandingkan fi'il madhi ya. Karena alam semesta ini bersama galaksinya dasarnya itu malam. Terang itu hanya ada di bumi saja. Di planet-planet lain tidak. Yang terang itu hanya di bumi saja. Di bumi sendiri tidak semua bumi terang ketika terbit matahari kan. Ada beberapa daerah itu justru masih malam. Jadi hanya 1% saja dibandingkan gelap gitu maksudnya. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi belajar fisika. Jadi guru fisika. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa kita kembali kepada fokus bahwa ada faedah maknawi yang luar biasa ketika antum melihat matahari. Jadi para ulama mengatakan, kenapa kita disyariatkan sholat duha? Kan kita disyariatkan sholat duha itu. Apa sih sebabnya? Apa rahasia di balik sholat duha itu? Ketika seseorang itu memandang matahari ikhwan, berarti kita diingatkan tentang hari akhir. Kita diingatkan dengan hari akhir. Karena panasnya matahari itu mengingatkan akan panasnya kelak hari akhir, yaumul qiyamah, dan panasnya neraka. Makanya pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzan nujumun kadara, ketika bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, ditubruk-tubrukan satu dengan yang lain, matahari dan bulan tidak dijatuhkan.
Dan Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan Allah gabungkan matahari dan bulan. Jadi semua bintang jatuh, semua bintang hancur kecuali matahari dan bulan. Allah tidak hancurkan. Karena Allah gabungkan matahari dan bulan itu, kemudian Allah letakkan di atas kepala manusia lebih dekat dibandingkan ketika manusia berada di bumi, karena jaraknya 1 mil. Sementara ketika kita berada di bumi, jarak kita dengan matahari itu entah berapa kecepatan cahaya, tetapi kalau di akhirat sudah jelas mataharinya di atas kepala 1 mil. 1 mil pun menjadi khilaf kalimat mil dalam hadis itu. Kata rawi mengatakan, aku tidak tahu makna milun dalam hadis itu. Apakah mil itu alat bercelak, maknanya tidak sampai 1 jengkal matahari di atas kepala, ataukah makna mil di situ jarak, ada meter, ada kilo, ada mil gitu ya. Kalaupun itu adalah jarak, terlampau dekat matahari di atas kepala itu. Jadi matahari itu mengingatkan kita akan hari akhir, bahwa matahari akan didekatkan tetap pada hari kiamat. Dan ketika kemudian manusia sudah dihisab, kemana perginya matahari? Sekarang orang sudah masuk surga, yang satu masuk neraka. Lah kemana perginya matahari dan bulan itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an, matahari dan bulan itu akan dibenamkan ke dalam neraka. Abi Dzar bertanya, apa dosanya matahari dan bulan sehingga masuk neraka? Dia kan makhluk Allah juga, kok bisa dimasukkan ke neraka, apa dosanya katanya. Maka Rasul mengatakan tidak. Matahari dan bulan dimasukkan ke neraka itu bukan karena keduanya berdosa, tetapi ingin membantah orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ketika di dunia, bahwa matahari dan bulan bukan Tuhan, makanya dibenamkan sekali ke neraka. Dari sini menunjukkan bahwa ketika kita melihat matahari itu dibayangkan bahwa kita diingatkan dengan hari akhir. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam peristiwa perang Tabuk kalau nggak salah. Ketika itu kan perang Tabuk itu pada musim panas. Perjalanan Madinah ke Tabuk itu jauh. Tidak bisa dilalui jalan kaki. Tidak bisa dilalui kuda biasa, harus kuda perang terlatih. Lawan yang dihadapinya adalah orang Romawi, dan itu pertama kali Rasul menghadapi Romawi di Tabuk. Orang-orang munafik sudah kepikiran tuh jauhnya Tabuk, panasnya gitu. Maka mulailah mereka membuat riak-riak untuk menggembosi para sahabat. Lah, di antara gembosan-gembosan itu mereka mengatakan la tanfiru fil har. Ngapain panas-panas gini kita berangkat perang, belum menghadapi lawan dah lelah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad kepada mereka, naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Neraka jahanam jauh lebih panas kalau mereka paham gitu ya. Maka Allah katakan, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Turun ayat ini. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasul dalam ayat ini, qul ya Muhammad, katakan ya Muhammad, naru jahannam asyaddu harra, bahwa neraka jahanam itu jauh lebih panas. Ketika orang munafik mengatakan jangan pergi jihad karena panasnya matahari, maka Allah ingatkan kepada Rasul, neraka laut jauh lebih panas dibandingkan matahari. Tetapi dengan merasakan panasnya matahari, seolah-olah diingatkan dengan jahanam. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan idashtadal harru fa abridu bis salati fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Kata Nabi SAW, apabila panas terik di tengah-tengah siang, ya kan, jangan langsung sholat duhur, biarkan tergelincir dulu ke arah barat sedikit supaya agak dingin cuacanya, karena teriknya matahari itu hembusan dari neraka jahanam. Ya, makanya sholat yang boleh diakhirkan dua. Pertama isya boleh diakhirkan, dan juga duhur boleh diakhirkan. Alasan isya karena memang waktunya separuh malam, alasan duhur karena
panas teriknya matahari itu adalah nafasnya jahanam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa matahari itu mengingatkan kita tentang akhirat. Dan panasnya matahari juga mengingatkan kita tentang neraka. Panasnya matahari itu. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, afara'aitumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apa kata Allah? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Allah mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang api yang kau lihat? Kalau kau pegang kan panas api itu. Ya. Sama teriknya matahari juga bisa membakar. Ya. Kita lihat kalau dulu itu kan mau menghidupkan api nggak perlu pakai korek gitu ya, beli saja kaca pembesar gitu ya, kaca pembesar, pantulkan cahayanya dari matahari, letakkan di kertas, bisa terbakar tuh. Artinya bahwa matahari bisa menimbulkan api. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, bagaimana pendapat kalian tentang api yang kalian hidupkan itu? Apakah kalian yang menumbuhkan pohon api tersebut ataukah kami? Kami jadikan api itu, kata Allah, nahnu ja'alnaha tadhkirah. Kami jadikan api itu sebagai pengingat akan api yang lebih besar daripada api dunia, maksudnya jahanam, api neraka. Karena api di bumi ini hanya satu bagian daripada 70 bagian panasnya jahanam. Dari sini menunjukkan mataharinya mengingatkan akan akhirat, karena di padang mahsyar matahari dekatkan, panasnya mengingatkan kita tentang azab neraka. Jadi apa yang kita lihat pada matahari itu bukan semata-mata makhluk Allah yang punya cahaya, tapi lebih daripada itu kita bisa mengambil manfaat maknawi, artinya manfaat secara makna bahwa kita diingatkan kepada hari akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, manfaat secara maknawi adalah kita diingatkan bahwa kita makhluk yang lemah. Kita ini lemah loh. Siapa yang bisa memandang matahari tanpa alat? Jangan lama-lama. Jangan satu hari, buta lah kita. Bentar aja. Sorotkan mata kita saat matahari terbit. Jangan pakai alat bantu. Siapa yang sanggup? Tidak ada yang sanggup. Kalau seandainya kita makhluk Allah dihadapkan dengan makhluk Allah yang lain, kita lemah. Lemah di hadapan matahari, kita tidak sanggup memandang loh ya. Bagaimana dengan zat yang menciptakan matahari, maksudnya begitu. Dan di sini ada faedah ikhwan, bahwa seorang ataupun makhluk yang lemah itu hendaklah mencari sandaran yang kuat. Ya. Sebab kalau seandainya makhluk lemah bersandar kepada makhluk lemah, makin lemah dia. Sebagaimana orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, mereka sudah lemah, menyembah Tuhan yang lemah, makin lemah. Makanya orang-orang musyrik itu sesembahan mereka seperti Baitul Ankabut, kata Allah, seperti rumah laba-laba, kan itu. Tidak bisa menaungi hujan. Mana ada rumah laba-laba bisa naungi hujan? Bolong-bolong, tetap aja bocor dia ya, nggak bisa ditambal. Tidak bisa menaungi angin. Ya, karena memang lubang-lubang sarang laba-laba itu, ditebak saja langsung roboh. Itulah sarang laba-laba. Nah, seperti itulah kelemahan orang yang bersandar kepada orang yang lemah, kepada zat yang lemah. Makanya ada faedah di sini, bersandarlah kepada zat yang kuat supaya kita tidak menyesal. Yang menciptakan sesembahan mereka, yang menciptakan matahari, bulan, bintang dan yang lain sebagainya. Jadi sini ada manfaat tentang lemahnya manusia di hadapan Allah, karena kita tidak bisa melihat matahari secara mata telanjang kecuali harus menggunakan alat bantu, teropong dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, bahwa manfaat matahari itu luar biasa. Walaupun manusia mencela matahari, tetap saja manfaatnya tidak akan terputus, dan itu nikmat. Betapa banyak orang yang mencela matahari kan? Banyak ikhwan, gara-gara ndak hujan-hujan dicela lah itu. Masih panas, kapan hujan gitu. Kan itu ya. Terutama ibu-ibu. Ya. Ataupun kalau tidak ada matahari dicela juga gitu ya.
Masih hujan terus, kapan panasnya katanya. Tapi walaupun matahari dicela satu dunia mencela matahari, tetap saja matahari menyinari dan memberikan manfaat kepada manusia. Ini nikmat. Coba kalau matahari kayak kita gitu ya, ada perasaan gitu ya. Kalau seandainya antum ngasih, tiba-tiba antum celak, pasti nggak dikasih sama antum. Kan gitu. Kita ini kan mudah dongkol gitu ya. Coba kalau matahari dongkolan, dicela manusia nggak terbit-terbit, ini yang kita takutkan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairallah ya'tikum bidiyain afala tasmaun. Bagaimana pendapat kalian coba? Kalau Allah jadikan malam itu terus gak ada matahari, karena mataharinya dongkol, nggak mau terbit lagi, malam terus sampai kiamat. Kira-kira ada nggak orang yang bisa memberikan cahaya? Kata Allah, mungkin orang tidur terus kan itu ya, karena malam terus, dingin terus, bawaannya tidur saja. Atau sebaliknya, ada orang yang mencela ketidakadaan matahari karena asik hujan terus, akhirnya Allah jadikan matahari sampai kiamat tidak terbenam gitu kan, asik siang saja, kapanlah istirahatnya kita. Makanya Allah jadikan cuaca itu berbeda-beda. Ketika matahari terbenam, Allah jadikan cuacanya berbeda, dingin, bawaannya itu ngantuk, pengen istirahat. Allah jadikan malam libas, ya kan, sebagai pakaian kita bisa istirahat. Ketika Allah terbitkan matahari panas, bawaannya tidak bisa tidur, maunya gerak, itulah kita kerja. Jadi ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, ini semua adalah manfaat dari Allah Azza wa Jal, jangan sepelekan. Ini secara manfaat maknawi. Di sana ada manfaat hissi. Manfaat hissi itu maksudnya manfaat yang langsung kita rasakan, badan kita merasakannya. Apa Jul paham lah kan? Karena orang kesehatan, bahwa orang yang berjemur di pagi hari itu pasti akan dapat vitamin dal. Kalau dalam bahasa Arabnya, kalau bahasa kitanya D, vitamin dal. Vitamin D, karena itu. Dengan adanya vitamin D tanpa harus mengkonsumsi obat, tanpa harus mengkonsumsi buah-buahan yang ada vitamin D-nya, tidak perlu. Cukup berjemur masuk semua, tulang kuat, semua bisa jalan orang, sehat semuanya. Bahkan saya baca dalam buku kesehatan itu, orang yang suka berjemur di pagi hari terhindar dari stroke katanya. Tidak mudah stroke orangnya, tidak mudah terkena penyakit gula katanya. Kemudian badannya akan sehat. Sampai seperti itu namanya manfaat hissi, namanya manfaat langsung ke badan. Itulah matahari, luar biasa. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wasyamsi waduhaha, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duha. Demi matahari yang menyinari. Duha itu artinya ketika matahari terbit sampai zawal ke arah barat sedikit, masuk zuhur, itu waktu duha. Ya. Karena yang menyebabkan adanya duha itu matahari. Adanya duha itu karena matahari. Tetapi walaupun matahari tidak terbit, yang namanya waktu duha tetaplah waktu duha. Walaupun pada awalnya yang menjadikan adanya duha matahari, tetapi ketika sudah menjadi waktu duha, ada matahari atau tidak ada, tetap duha itu ada. Ya kan? Jangan pula matahari tak ada, saya tak sholat duha. Enggak begitu. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Dajjal. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa keluarnya Dajjal itu satu hari bagaikan setahun, satu hari bagaikan sebulan, satu hari bagaikan sepekan. Jadi 3 hari berturut-turut itu, hari pertama bagaikan setahun, hari kedua bagaikan sebulan, hari ketiga bagaikan sepekan, baru hari berikutnya sama, harinya hari normal. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya satu hari sama dengan setahun, sebulan, dan sepekan itu, bahwa Dajjal itu bukan hanya mengelilingi waktu-waktu normal, tapi Dajjal juga akan berkeliling ke kutub-kutub yang tidak normal waktunya. Kan kutub itu tidak normal waktunya, kadang siangnya lama, kadang malamnya lama, kan itu ya, daerah kutub itu.
Lah ketika kemudian sahabat bertanya soal ibadah, yang satu harinya 1 tahun itu macam mana sholat puasanya Nabi katanya. Jangankan 1 tahun tak makan, 3 hari tak makan dah di kuburan tuh, dah mati. Ini setahun pula tak makan, bagaimana caranya puasanya itu? Maka Rasul mengatakan faqdirulah, kira-kirakan. Jadi kalau 1 harinya bagikan 1 tahun, dikira-kirakanlah dari zuhur ke asar berapa jam, dari asar ke maghrib berapa jam, dari maghrib ke isya berapa jam. Kalau umpamanya kita puasa Indonesia dari mulai terbit fajar sampai terbenam itu berapa jam. Nah, kalau sudah sampai jam, bukalah walaupun masih siang, gitu maksudnya. Tanya ke tetangga yang normal waktunya. Telepon saja, sudah maghrib belum? Sudah, di sini baru pagi, makan, gitu maksudnya ya. Karena mengikuti daerah yang normal. Artinya bahwa kembali kepada topik bahwa yang menyebabkan adanya duha matahari, tapi ketika sudah menjadi waktu duha, maka matahari tidak lagi jadi patokan duha. Ada duha, tidak ada duha, ada matahari atau tidak ada matahari, tetap kalau sudah jamnya duha, sholat duha, gitu maksudnya. Dan sholat duha itu seafdal-afdalnya ketika anak unta berlalian karena kepanasan tidak sanggup duduk dia. Ya antara jam 10, jam 11 itu seafdal-afdalnya waktu duha. Karena sekali lagi manfaat rahasia di waktu duha, saya ulangi tadi tidak saya jelaskan. Kenapa disyariatkan duha? Karena di antara manfaat maknawi diingatkan dengan hari akhir. Maka karena kita diingatkan dengan hari akhir, diingatkan dengan berdiri padang mahsyar, diingatkan dengan neraka, timbullah rasa takut ketika melihat matahari. Karena timbul rasa takut, maka kita ingin bertobat kepada Allah, kemudian melaksanakan duha. Makanya sholat duha disebut sholatul awabin, sholatnya orang yang tobat. Ya. Kenapa tobat? Karena takut. Ya. Itulah kenapa rahasia di balik sholat duha itu. Di situ rahasianya. Tetapi tidak disyariatkan sholat duha tiap hari, karena Rasul tidak tiap hari sholat duha. Rasul itu kadang sholat 1 hari, kadang 2-3 hari tak sholat, nah sholat lagi, kemudian tidak sholat lagi. Jadi tidak disyariatkan, tidak dianjurkan setiap hari. Dalam hadisnya illa ghibban, kecuali diselang sehari sholat, 2 hari tidak, kemudian sholat 3 hari tidak. Nah, lain dengan sholat malam, Rasul tiap malam sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini diantara makna wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila menampakkan sinarnya, dan demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala dahulukan siang daripada malam. Harusnya kan malam dulu baru siang. Karena asal penciptaan itu malam baru siang. Tapi dalam surah Asy-Syams ini kenapa siang dulu baru malam? Dalam surah Al-Lail yang kita sudah bahas, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, malam dulu baru siang. Dan hampir semua Al-Qur'an secara umum kalau menyebutkan siang malam mesti malam dulu baru siang. Kecuali dalam surah Asy-Syams ini. Kenapa didahulukan siang baru malam? Wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha, kan itu ya. Kata ulama, didahulukan kalimat siang baru malam, padahal hampir semua ayat dalam Al-Qur'an didahulukan malam baru siang, karena untuk disesuaikan dengan munasabah ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya didahulukan apa? Matahari kan? Baru bulan. Maka harus sesuai lah ayat setelahnya. Matahari gandengannya siang, bulan gandengannya malam. Makanya Allah sebutkan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian untuk menyesuaikan lafaz, maka mendahulukan siang karena sebelumnya disebutkan matahari dulu, baru kemudian malam karena setelah disebutkan bulan. Tapi pada dasarnya ayat Al-Quran itu lebih mendahulukan malam dibandingkan siang. Karena alasan tadi, karena malam itu adalah awal yang diciptakan oleh Allah, satu, sebelum siang. Yang kedua, karena malam jauh lebih meliputi segala alam semesta dibandingkan siang yang hanya bumi saja. Makanya malam dulu baru siang, ya. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang faedah malam dan siang, antum bisa murajaah di YouTube
yang sudah subscribe, like and share gitu. Jadi bisa dalam tafsir surah Lail yang sudah saya jelaskan, itu saya jelaskan tentang manfaat malam dan juga siang. Jadi tidak perlu diulang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah mengatakan was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Demi langit serta pembinaannya, dan demi bumi serta penghamparannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita bercerita tentang matahari dan bulan dan keduanya tanda kuasa Allah, maka begitu juga langit dan bumi adalah kuasa Allah. Cuman bedanya, kalau langit dan bumi kuasa Allah yang tidak bergerak, tapi kalau matahari dan bulan itu bergerak, kan bergerak dia. Tapi kalau langit dan bumi kapan-kapan bisa dipandang, mau siang mau malam. Ya, bumi juga sama. Tapi kalau matahari tidak bisa dipandang kecuali siang, bulan tidak bisa dipandang kecuali malam, kan itu. Lah kita tahu bahwa banyak keajaiban langit dan bumi itu. Dan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ketika, atau asar lah, bukan hadis, perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, bainas sama'i dunya wallati taliha khamsumi'ati amin, bahwa jarak langit dunia yang kita lihat, kemudian langit setelahnya, langit kedua dan ketiga sampai ketujuh, itu antara satu langit ke langit berikutnya itu jaraknya khamsumi'ati amin, 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan, saking tingginya langit satu ke langit berikutnya itu. Ya. Begitu juga antara langit ketujuh dengan kursi 500 tahun perjalanan. Kemudian antara kursi ke air juga 500 tahun perjalanan. Kemudian antara air ke arsy juga 500 tahun perjalanan, begitu seterusnya. Dalam asar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dan di antara keajaiban langit, bahwa langit tempatnya para malaikat. Langit itu tempat malaikat tinggal. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, apa kata Rasul? Inni ara ma la tarawun. Attatis sama wa huqqalaha anta'id. Ma fiha maudi'a arba'a asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi azza wa jalla. Kata Abi Dzar Al-Ghifari membawakan hadis yang marfu kepada Rasul, kata Nabi SAW, aku menyaksikan apa yang tidak kalian saksikan. Langit bergemuruh dan wajar bergemuruh, sebab tidak ada tempat seluas 4 jari pun di langit melainkan ada malaikat yang sujud dan ruku kepada Allah sampai kiamat. Jadi 4 jari dari sini malaikat, 4 jari malaikat, sebanyak itu malaikat yang ada di langit. Ya. Adapun apakah di dalam bumi itu juga ada makhluk? Kalau di langit kan jelas tuh, setiap tingkatan langit itu semua ada malaikat. Bahkan para nabi di sana. Nabi-nabi yang sudah meninggal, ruhnya ada di sana. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasul bertemu dengan Adam, dengan Yahya, dengan Isa, dengan Harun, dengan Yusuf, dengan Musa, Ibrahim, dan begitu seterusnya. Apakah juga di dasar bumi ada makhluk? Kan bumi juga sama, lapisan-lapisannya ada 7 tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Al-Imam Al-Qurtubi ketika memberikan catatan ayat ini, beliau mengatakan qala al-jumhur, berkata jumhurul ulama, minal khalqi, maksudnya makhluk yang kalian tidak tahu adalah dari ciptaan Allah, kita tidak tahu. Ya. Ada yang mengatakan anwa al-hasyarat wal hawam fi asafilil ardi wal barri wal bahri mimma lam yarahul basharu walam yasma'u bihi, ataupun makhluk Allah dari binatang-binatang kecil, baik di dasar bumi atau di dasar lautan atau di dasar daratan, yang kalian tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengarnya. Boleh jadi ada makhluk yang kita tidak tahu. Di dalam bumi ini, dari lapisan-lapisannya sampai ke bawah, sampai lapisan yang ke-7, boleh jadi ada makhluk, cuman kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma yasha. Allah ma la ta'lamun wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu, dan itu keajaiban Allah Azza wa Jalla.
Ya, di antaranya adalah kisah ketika Nabi Daud membaca Zabur. Tiba-tiba kemudian burung ikut berkicau, gunung ikut juga membaca dengan suaranya. Akhirnya suara lirih, tahu apa, Zaburnya tidak terdengar karena lebih besar suara gunung dibandingkan suara Zabur. Maka Daud kemudian ya coba ngomong sama malaikat Jibril, macam mana Allah akan tahu suaraku sementara gunung lebih besar suara tasbihnya dibandingkan aku? Maka Jibril membawa Daud ke dasar bumi yang paling dalam. Ya. Kemudian di dasar bumi yang paling dalam diambilnya satu batu, kemudian dipecah, rupanya ada dud, ada ulat. Kemudian kata Jibril, coba letakkan telingamu di ulat itu. Kedengaran tasbihnya tidak? Maka kata Nabi Daud, aku mendengar tasbihnya. Kalau ulat di dasar bumi saja bertasbih dan Allah mendengarnya, kok ini di bawah di permukaan bumi lebih Allah dengar lagi. Ya. Artinya bahwa intinya bahwa baik di langit ada makhluk, di bumi juga ada makhluk. Dan ingat bahwa langit itu Allah katakan wa baina was-sama'i banainaha bi aidin wa inna lamusyun. Artinya langit itu dibangun, ada bangunannya. Karena ada orang-orang yang kemudian mengingkari ayat tentang langit itu punya bangunan. Disangkanya langit itu ya awan, ya angin, ya bukan berupa bangunan. Tidak, langit itu ada bangunannya dan ada pintunya. Tidak sembarang masuk dan menembus langit. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul tidak bisa menembus pintu langit dari Mekah. Dia harus ke Palestina dulu. Karena sejajarnya pintu langit itu dengan Masjidil Aqsa. Sebenarnya Rasul bisa saja di Mekah ke langit. Masalahnya tidak ada pintunya di sana. Makanya harus kemudian hijrah dulu, melaksanakan perjalanan Isra dulu, baru dari Palestina dia naik ke langit. Karena orang yang mengingkari bahwa langit bukan berbentuk bangunan seperti orang-orang ateis, maka kita katakan dia telah mendustakan dari Al-Qur'anul Karim yang mengatakan bahwa langit itu adalah dalam bentuk bangunan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keajaiban langit, ya ma'ruflah kalau antum memandang ke langit itu kan ada awan yang mampu menampung air dari bumi kemudian dijatuhkan jadi hujan. Siapa yang buat kayak gini coba? Allah. Ya kan? Kemudian dihembuskan angin dari langit, ada yang panas, ada yang dingin. Siapa yang menghembuskan angin-angin ini kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Kemudian juga ada petir, ada geledek, macam-macam di langit itu. Dan siapa yang membuat seperti itu kalau bukan karena Allah? Begitu juga di bumi kan? Di bumi luar biasa lagi. Coba dalam lautan itu, macam-macam dikeluarkan, ada gas, ada minyak, ada perhiasan, ada jamrud, macam-macam ya kan? Itu kuasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan langit dan bumi karena keduanya ada manfaat besar bagi manusia. Dan Allah jadikan bumi itu firas, terhampar, sehingga kita bisa berjalan tanpa goyang, kita bisa berjalan tanpa oyang, kita bisa berjalan tanpa jatuh, kita bisa tidur kemudian besoknya tidak sakit badan. Coba, siapa yang menjadikan kemudian bumi itu hamparan, firas, kasur bagi kita kalau bukan karena Allah? Dan itu salah satu penyebabnya karena Allah jadikan gunung-gunung itu menjadi pasak sehingga bumi tidak gempa. Siapa yang menjadikan gunung pasak? Allah. Ya, artinya bahwa banyaklah kalau kita bicara tentang keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita berhenti sampai sini ya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Abi Malik Al-Haris ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, seorang Yaman, dan meriwayatkan hampir 27 hadis dari Nabi. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang didengar dari Nabi SAW ketika menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Kata beliau bahwa kebersihan itu separuh iman. Ucapan alhamdulillah itu bisa memberatkan timbangan. Kemudian solat itu cahaya. Kemudian sedekah itu bukti. Kemudian sabar juga cahaya. Kemudian di ujung hadis dia mengatakan apa?
kullun nasi yagdu fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap manusia akan keluar dari rumahnya. Setiap manusia, kan nggak ada orang itu yang ngerem terus di rumah kan, pasti suatu ketika keluar, mau pagi, mau siang, mau malam kan itu. Setiap orang yang keluar dari rumahnya itu terkadang dia sedang menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya untuk ketaatan kepada Allah, beruntunglah dia. Tapi ada juga yang menjual dirinya untuk kemaksiatan kepada Allah, rugilah dia. Makanya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Usahakan itu berbeda-beda. Ada yang mencari kebaikan, ada yang mencari kejahatan. Ada yang melakukan kesyirikan, bid'ah dan kemaksiatan, ada yang mencari tauhid, sunnah dan juga ketaatan. Macam-macam orang itu berlaku di luar sana. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala puji kepada jiwa-jiwa yang mereka betul-betul hendak membersihkan jiwanya dan tidak mengotori jiwanya. Makanya Nabi SAW dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kalau dia membaca ayat ini, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Nabi SAW kemudian berhenti dan mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Jadi kalau Rasul membaca ayat ini, Rasul pasti berhenti, kemudian mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, berikan kebersihan pada jiwaku, maksudkan ketakwaan kepadaku, karena engkau adalah pelindung terbaik dan engkau sebaik-baik orang yang mensucikan jiwa. Selalu Nabi SAW seperti itu. Terkadang Rasul membaca kalimat ini dalam sujudnya, terkadang Nabi SAW membaca doa ini setelah membaca ayat ini. Tapi yang jelas bahwa kesucian jiwa itu sangat penting sekali, karena baik buruknya badan yang kita bawa itu ditentukan baik buruknya hati yang ada pada jiwa. Makanya Rasul mengatakan bahwa pada badan seseorang ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semuanya, kalau dia jahat-jahat semuanya. Kemudian Rasul mengatakan ala wahyal qalbu, itulah hati yang menggerakkan semua badan. Wallahu a'lam. Ini tafsir singkat dari surat Asy-Syamsi, karena juga memang pembahasannya banyak sekali ya, tidak mungkin kita selesaikan dalam satu malam. Dan saya yakin antum juga pasti akan bawa bantal kemudian tidur gitu ya, sementara saya ngoceh terus sampai subuh. Jadi sudahlah, karena juga kemampuan mata juga terbatas, maka kita akhiri saja kajian kita. Taib, sebelum saya akhiri, mungkin diantara jamaah ada yang mau bertanya, silahkan. Taib, kalau tidak ada, kita tutup saja. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.